Disebutkan di sini wa minha al-fatwa bighairi ilmin. Ya, termasuk al-kabair, termasuk dosa besar adalah memberikan fatwa tanpa ilmu. Ya. Memberikan fatwa tanpa ilmu. Hadza adalah perkara dosa besar, hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam athar, di dalam riwayat, bahwasanya orang yang paling berani memberikan fatwa maka dia adalah orang yang paling berani masuk ke neraka. Hakala. Jadi kalau dulu para aulia, para ulama, mereka itu berhati-hati dalam memberikan fatwa. Mereka itu kadang-kadang para sahabat-sahabat Nabi aja hadirin. Kalau ada orang yang bertanya kepada satu sahabat, maka sahabat itu bilang, jangan tanya saya, tanya kepada Fulan bin Fulan, huwa adra minni. Dia lebih paham dari saya. Maka penanya pindah kepada sahabat yang kedua. Pas datang pada sahabat kedua bilang, jangan tanya mana, tanya kepada Fulan bin Fulan, hadza afqah minni, dia lebih faqih dari saya. Datang pindah kepada ulama ketiga atau sahabat ketiga. Sahabat ketiga waktu ditanya juga tentang fatwa, dia bilang jangan tanya saya, tanya kepada orang yang pada Fulan. Balik lagi ke orang pertama. Jadi mereka itu nggak berani dalam memberikan fatwa. Ya. Kalau orang zaman sekarang kadang-kadang ulama bukan tapi ngeluarin fatwa ya. Zaman sekarang masya Allah udah canggih, udah hebat. Kita mah kalau pengen nanya apa-apa nggak perlu nanya ustadz lagi udah. Tanya kemana? Tanya aja ke Google. Tanya ke AI. Oh, khalas jadi alim faqih lah. Jangan. Ya. Jangan, arti tetap ya, jangan sembarangan dalam memberikan fatwa. Sebab fatwa ini ya ahbab, ini jadi hukumnya nggak mengikat dia. Fatwa itu hukumnya nggak mengikat. Beda dengan hukum qadha. Hukum qadha ketentuan hakim itu mengikat. Jadi kalau qadhi dia menjelaskan hukum, maka hukumnya mengikat. Artinya kalau seterusnya begitu hukumnya, nggak berubah. Tapi kalau fatwa enggak. Fatwa itu nggak mengikat. Jadi tergantung sang ulama ini waktu menilai seseorang penanya. Kadang-kadang dia bakal memberikan jawaban kepada orang ini apa, kepada orang lain juga beda. Itu fatwa. Ya. Itu fatwa. Maka pernah datang, kan kita tahu urutan ketika orang menggauli istrinya pada saat siang hari di bulan Ramadan dalam keadaan puasa. Itu kan kalau seorang menggauli atau meniduri istrinya dalam keadaan puasa Ramadan di siang hari, maka sang laki-laki tersebut selain mendapatkan dosa wajib qadha secepatnya dan juga dikenakan ta'zir, dia juga wajib bayar kafarah. Apa kafarahnya? Kafarahnya adalah merdekakan budak. Ya. Kalau dia nggak bisa, maka dia memberikan 60 orang miskin makanan. Nggak bisa, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ini tertib, berurutan. Merdekakan budak, nggak bisa maka kasih makan, nggak bisa maka puasa. Ya. Pernah ada satu orang Badui datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ya, saya waktu bulan Ramadan nggak kuat, kepancing syahwat saya, hawa nafsu saya, sehingga saya tiduri istri saya dalam keadaan puasa. Kata Rasulullah, kalau gitu merdekakan budak ente. Bang ya Rasulullah, saya ini orang miskin, nggak mampu beli budak. Kata Nabi, ya udah puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, 1 bulan Ramadan aja nggak kuat, gimana kalau 2 bulan? Kata Rasulullah, kasih makan 60 orang miskin. Ya Rasulullah, masalahnya orang paling miskin di kampung ya saya. Maka Nabi dengar kayak gitu, marhabat, tunggu sebentar. Nabi masuk ke dalam, ngambil korma, dikasih kepada ini orang. Kasih makan keluarga ente sono. Yang penting jangan diulang lagi. Ya. Asyahid di sini, Nabi memberikan makan kepada orang tersebut. Jadi berurutan. Pernah terjadi di masa Imam Abu Hanifah. Ya. Waktu datang seseorang kepada Imam Abu Hanifah, dia bilang seorang raja, sultan. Sultan ini meniduri istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Ya, arti digauli istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Waktu datang kepada Abu Hanifah, nanya tentang hukum. Ya Abu Hanifah, hukumnya apa yang harus saya lakukan? Kata Abu Hanifah, kalau gitu ya raja wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Oh, berat banget kata sultan. Ya udah, itu hukuman buat raja. Begitu nih raja jalan, muridnya Abu Hanifah bilang, ya Imam, bukankah ini kafarah ala tertib, berurutan, mesti merdekakan budak dulu, nggak bisa kasih makan 60 orang miskin, nggak bisa baru puasa. Puasa itu terakhir ya Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah, saya tahu. Terus kenapa nggak disuruh merdekakan budak? Masalahnya
Kalau saya suruh merdekakan budak, raja ngeliat budak saya banyak, akhirnya ngentengin. Ya, nggak apa-apa siang hari Ramadan tinggal budak doang lepasin satu, budak saya ribuan. Tapi ketika saya diperintahkan puasa 2 bulan berturut, dia bakal ngeliat ini sesuatu yang besar. Ada fatwa. Artinya bisa melihat keadaan seseorang. Jadi nggak sama hukuman diberikan kepada fulan atau fulan lah, tergantung si penanya. Maka seorang mufti dalam mengeluarkan fatwa, dia harus jeli melihat siapa orang yang di hadapannya. Maka pernah ada satu orang datang kepada satu ulama, dia bilang, ya Syekh, apa hukumnya bertaubat dari membunuh? Ya, kalau saya membunuh orang, terus pengen taubat, kira-kira dosa saya diampunin nggak sama Allah? Kata Syekh, ente walaupun bertobat sampai kapanpun nggak bakal diampunin sama Allah. Ya, kalau membunuh terus pengen tobat, dosanya nggak bakal diampunin sama Allah. Oh gitu, iya. Datang orang kedua, menanyakan pertanyaan yang sama. Ya Syekh, kira-kira kalau saya membunuh terus saya tobat diampunin nggak dosa saya? Kata Syekh, dosa ini bakal diampunin sama Allah. Kalau ini benar tobat, diampunin sama Allah. Pertanyaan sama tapi jawaban beda. Setelah orang ini jalan, yang kedua, yang hadir bingung, ya Syekh, gimana ya, ente ngasih hukum kepada orang pertama dosa nggak bakal diampunin walaupun tobat, tapi orang kedua ente bilang dosa bisa diampunin. Ya. Maksudnya apa nih? Pertanyaan sama tapi kok hukuman beda. Kata Syekh, sebab penanya pertama waktu datang menunjukkan muka amarah, muka emosi, tanda dia belum ngebunuh orang, baru pengen ngebunuh. Ya. Muka emosi gitu, marah. Kalau saya bilang dosa ini bisa diampunin, dibunuh tuh orang. Tapi orang kedua waktu nanya mukanya udah sedih, udah lusuh, ya. Kayak muka penyesal, kayak habis ngebunuh orang, ya. Tanda penyesalan. Maka saya bakal bukakan untuk dia kesempatan untuk taubat. Lihat. Jadi nggak sama. Makanya orang jangan sok-sokan pengen ngeluarin fatwa halal, haram, boleh, nggak boleh. Ente tahu nggak saya pengen nanya? Ya. Ente paham nggak ini nanya tujuannya untuk apa? Makanya ya ahbab, ya. Kata dalam riwayat, orang yang paling berani mengeluarkan fatwa adalah orang yang paling berani masuk ke neraka. Ya. Apalagi kalau dia ngeluarin fatwa tanpa ilmu. Ya. Tanpa ilmu, hadza majuz, haram. Ya, nggak boleh. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.